Pertemuan kedua. Suatu hari, Nabi SAW mengadakan pertemuan kedua di kaki bukit Sofa. Semua orang Quraisy, terutama kerabat dekatnya, tidak ada yang tidak dipanggil, dan Abu Lahab datang dengan gagah berani. Setelah semua berkumpul di tempat yang telah ditentukan, barulah Nabi SAW membuka pertemuan tersebut. Sebagai pengantar, Nabi SAW bersabda bahwa orang yang memelihara itu akan mendustai ahlinya, orang yang dipelihara. Demi Allah, jika saya berdusta kepada manusia, saya tidak akan berdusta kepada kalian, dan jika saya suka menipu manusia, saya pasti tidak akan tega menipu kalian. Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian secara khusus dan untuk seluruh manusia pada umumnya. Sesungguhnya kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan sesungguhnya kalian akan dibangkitkan kembali setelah mati sebagaimana kalian bangun dari tidur, dan sesungguhnya kalian akan menerima balasan yang setimpal. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Sesungguhnya pembalasan itu harus di surga selamanya atau di neraka selamanya. Riwayat tersebut selain termaktub dalam kitab-kitab tarikh, juga termaktub dalam kitab-kitab hadis yang muktabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Lalu beliau bersabda, "Demi Allah, wahai keturunan Abdul Muthalib, tidak ada seorang pemuda yang datang kepada kaumnya yang lebih utama dari apa yang telah aku bawa kepada kalian. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa urusan dunia dan akhirat." Selanjutnya Nabi SAW bersabda demikian, "Wahai kaum Quraisy, kalian hendaklah menyelamatkan dirimu dari api neraka, karena sesungguhnya aku tidak akan bisa melakukan apapun di hadapan Allah kelak untuk kalian. Sesungguhnya aku hanyalah ancaman nyata bagimu di hadapan siksa yang sangat keras dari Allah. Wahai orang-orang keturunan Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai semua keturunan Murrah bin Ka'ab, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai orang-orang keturunan Hashim, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai orang-orang keturunan Abdul Manaf, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai kaum keturunan Abdul Syams, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai kaum keturunan Juhra, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai kaum keturunan Abdul Muthalib, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai Sofia, bibi Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Wahai Fatimah, anak perempuan Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Karena sesungguhnya saya tidak akan mampu apa-apa untukmu nanti di hadapan Allah, bahwa saya benar-benar tidak memiliki kekuasaan untuk memberi manfaat dan mudarat bagimu di hadapan Allah kelak." Riwayat ini selain termaktub dalam kitab-kitab tarikh yang besar, juga termaktub dalam kitab-kitab hadis yang muktabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dengan susunan kata yang agak berbeda-beda. Itulah bagian dari pidato pengantar Nabi Muhammad SAW saat itu, agar mereka, kerabatnya, keturunan Quraisy, mengetahui akan adanya azab Allah di hari kemudian. Mereka harus menyelamatkan diri dari siksa api neraka dengan tauhid dan beribadah kepada Allah, bukan menyekutukannya. Nabi sendiri tidak memiliki kekuasaan apapun mengenai urusan azab Allah di akhirat, dan tidak memiliki kemampuan untuk menolong orang lain dari siksa api neraka. Sepanjang riwayat lain,
Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda dengan susunan kata yang mengatakan, "Kamu hendaklah menembus dirimu sendiri dari api neraka." Kemudian ketika sabda beliau ditujukan kepada Fatimah, putri beliau sendiri, beliau bersabda demikian, "Kamu meminta apa yang kamu inginkan dari hartaku, tetapi aku tidak mampu sedikit pun di hadapan Allah untukmu nanti." Artinya, jika kamu ingin meminta hartaku Fatimah, mintalah hal-hal yang Anda inginkan. Selama aku memiliki harta itu, tentu saja aku akan memberikannya. Tapi jika kamu memintaku untuk diselamatkan dari siksa neraka, aku tidak akan bisa, karena aku tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di hadapan Allah untuk menyelamatkan dirimu dari siksa neraka.